untuk mendirikan kantor akuntan sekitar 2 miliar, tanah, peralatan dan lain-lain. Nah, tahu-tahu eh, dan itu sudah berjalan katakan 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun. Nah, pasti ada perbedaan penilaian. Ya, ada perbedaan penilaian. Nah, ini masalah tanah, berapa sih nilai tanahnya? Nah, pasti akan debat. Pasti akan debat antara pembeli dan yang mau gabung. Ya. Ini tanahnya sekian. Kamu mau nggak kalau ngakui tanah saya sekian? Oh enggak, tanahmu terlalu mahal, kemahalan. Oh, bangunan saya nilainya sekian. Oh enggak. Ini akan terjadi proses negosiasi. Ya. Jadi selisih itu biasanya muncul dari itu awalnya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan diferensial. Tadi adalah 87.500.000. Nah, dari selisih total 87.500.000 ini, 75 juta ini berasal dari kelebihan nilai wajar di atas nilai buku. Kemudian terdapat sisa 12.500. Nah, ini kelebihan dari konsiderasi yang diberikan. Ya, kelebihan dari konsiderasi yang diberikan tuh ya ya secara sukarela gitu ya. Hmm. Yang penting berhasil apa urusannya beres gitu aja yang penting. Yang penting mau untuk diakuisisi itu konsiderasi. Udahlah kalau misalkan kita beli sesuatu itu udahlah kembaliannya untuk kamu gitu. Nah, kemudian maka kelebihan ini diakui sebagai goodwill. Nah, contoh ini kisah real ya. Saya Pak Saring dulu juga pernah. Pak Saring itu punya usaha, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu bisnisnya luar biasa, punya usaha pulsa. Ya, jadi di atasnya apa? Di atasnya agen dari reseller. Jadi pulsa itu penjual pulsa itu jadi reseller. Reseller itu punya agen. Nah, Pak Saring di atas agen. Ya, jadi tahun-tahun 2009 tuh kalau nggak salah waktu itu punya reseller aja sekitar 120.000 reseller. Bayangin tuh. Kalau sehari aja per transaksi ambil keuntungan 100 perak kalikan itu sekali transaksi katakan sehari sebuah reseller mampu jual pulsa 30 kali berarti 3.000 kali 120.000 itu sebulan sehari. Waktu itu saya mau ditawari untuk membeli untuk wilayah mana waktu itu ya, Kampung Selatan kalau nggak salah, tapi nggak jadi karena pertimbangannya ini muncul goodwill. Begitu juga ini kejadian nyata adalah di pondok pesantren saya. Saya mendirikan pesantren sudah berjalan 5 tahun, datang orang mau gabung ngasih uang, uangnya kalau nggak salah berapa waktu itu ya, 50 juta kalau nggak salah. Nah, tapi maunya nanti kedudukannya setara, saya nggak mau. Ya, kenapa? Ya karena apa? Banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Berapa aset yang saya miliki, ya kan? Kemudian nama baik dan lain-lain. Maka di sini sama aja. Perbedaan itu karena nanti akibat adanya goodwill. Ya, goodwill. Sama seperti kita melihat tanah, oh, ada sebuah perumahan. Dulu tanah di perumahan itu sebelum ada perumahan tanah itu senilai apa misalkan 500.000 per meter, tapi semenjak perumahan berdiri itu tanah naik bukan 500.000 lagi tapi menjadi 2 juta per meter. Nah, ini melihat karena sebagai goodwill. Nah,
kalau kita lihat dari ini strukturnya 87.500 ini tadi nilai buku yang tercatat teridentifikasi yaitu 300 juta. Ini tadi di laporan ini ya, nah ini tercatat 300 juta. Kemudian selisih lebih ya, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku itu tercatat 75 juta. 75 juta. Selisih nilai 75 juta. Jadi sekali lagi kenapa nilai wajarnya bisa beda? Ya tadi karena banyak faktor. Ya, kalau perumahan itu kenapa harganya mahal, tanahnya mahal karena dia menganggap ada goodwill di situ. Daerahnya menjadi lebih rapi, lebih tertata gitu kan. Kok harganya nggak sama dengan sebelumnya atau harganya kok nggak sama dengan di luar perumahan? Karena ada goodwill. Maka di sini karena ada goodwillnya 75 juta, apa, kelebihannya 75 juta, maka menjadi 375 juta. Nah, yang 12 juta 500 ini tadi adalah sebagai konsiderasi. Nah, kita lihat ke dalam laporan kertas kerja konsolidasi. Tinggal kita masukkan. Jadi konsiderasi ini masukkan ke dalam goodwill. Ini kita lihat. Ya, tadi persediaan naik 5 juta, tanah ada selisih lebih 10 juta, bangunan ada selisih lebih 60 juta. Kita lihat di sini. Ya, ada kenaikan. Maka harus kita lihat ke dalam kenaikan ini. Goodwill juga begitu. 12 juta 500. Nah, sedangkan investasi, sekali lagi investasi ini harus kita eliminasi. Nggak boleh investasi dalam diri sendiri, nggak boleh. Nah, kemudian adanya selisih atau diferensial tadi 87.500. Ini juga harus kita eliminasi. Ya, pertama kita munculkan, baru kemudian kita eliminasi. Kemudian kemudian di sini kita lihat saham biasa. Nah, ini kita keluarkan berapa kepentingan non pengendalinya. Kepentingan non pengendalinya yaitu 77.500. Sebenarnya mudah. Jadi apa? Kalau ini Pak, kalau nggak ada diferensial gimana? Ya nggak ada masalah, malah lebih bagus. Ya, langsung sepakat gitu. Nggak ada masalah kalau langsung sepakat. Misalkan saya nilai wajarnya sekian. Oh, ini PT Anak ini sangat lugu-lugu banget gitu ya. Pokoknya 65 juta ya udah dijual 65, apa, 65 juta, 50 tetap 50, 360 tetap 360. Wah, malah enak, berarti nggak ada kenaikan. Proses ini kan terjadi akibat negosiasi. Akibat negosiasi. Ya munculnya seperti ini tadi, investasi harus dihapus, selisih juga harus dihapus. Ini nggak boleh muncul ini tantangan ya di akun kertas kerja konsolidasi harus dikeluarkan. Nah, kepentingan non pengendali ini juga berapa kepentingan non pengendalinya harus dimunculkan. Gimana kita ngitungnya berapa kepentingan pengendali? Nah, ini kita hitung berapa total modal, ya modal itu total likuiditasnya terdiri dari saham dan laba ditahan atau saldo laba ditambah selisih. Nah, dikurangi dengan investasinya yaitu 310. Ya, maka selisih itulah disebut kepentingan non pengendali. Ya, ada pertanyaan di sini sampai sini? Silakan.
Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Belum? Pak. Kirain lemas puasa. Ini sebenarnya mudah ya, mudah sekali ini. Kita hanya menghitung masalahnya kalau ada selisih aja, selisih selisih pengakuan aset nih. Kalau ada selisih pengakuan aset, maka muncul nanti akan muncul goodwill, ada muncul diferensial. Terus kemudian berapa kepentingan non pengendali, ya, berapa kepentingan non pengendali, ini selisih antara debit dan kredit. Berapa nilai buku dan berapa nilai investasi. Kalau tidak ada selisih aset tadi, kalau tidak ada selisih pengakuan aset, ya, maka di sini kepentingan non pengendali berapa coba? Tinggal 10 juta aja. Ya, kalau tidak ada selisih, ya. Kalau tidak ada selisih, maka di sini cuma kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Sederhana sebenarnya. Oke. Nah, ini jurnalnya. Ini kronologinya. Kita bicara kronologi. Jam berapa ini? 4:45. Kalau 15 menit lagi. Ya. Jadi kita lihat sini ketika investasi, ya dengan investasi saham di PT Anak, saya nggak suka kalau misalnya gitu ya. Saham, investasi saham di PT Anak atau pada PT Anak, tapi terserah nulisnya. Pada kas 310 juta. Oke ya, pertama itu proseduralnya seperti itu. Kemudian investasi pada eh, sampai ada PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Ya, anak perusahaan dapat 50 juta. Mampu nggak dengan ini? Dari informasi ini ya, dari informasi ada laporan dividen, ada laporan laba dan dividen ya. Anak mampu menghasilkan 50 juta. Anak mampu menghasilkan 50 juta. Maka di jurnal investasi pada pendapatan dari anak, yaitu berapa hak induknya, yaitu 80%. Ya. Kemudian mencatat dividen. Nah, ada dividen 30 juta. Berarti 30 juta berapa yang menjadi hak induk, yaitu sebesar 80% kali 30 juta, yaitu 24 juta. Hanya ini aja masalah ini aja yang perlu kalian catat. Harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan. Pertama dari transaksi investasi, kedua kalau ada laba, kalau ada dividen. Ya. Kemudian berikutnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi saham di PT Anak. Ya, ini penyelesaian laba atas selisih yang terkait dengan persediaan yang telah terjual. Telah terjual sepanjang tahun. Ini kita lihat. Ini ada informasi dari sebelumnya. Ini dari bab 4 sebenarnya. Ya, jadi kalau ada penjualan apa,
selisih atas terkait dengan persediaan ya, persediaan yang terjual yaitu 5 juta. Kalau ada informasi ini, kalau nggak ada ya nggak usah. Ingat, kalau nggak usah memaksakan harus ada ini. Ini yang saya bilang tadi. Ingat yang garis bawah ini nih, terjual. Ya, terjual karena ini melibatkan pihak di luar. Kalau melibatkan pihak di luar, berapa sesungguhnya? Nah, kemudian kemudian pendapatan dari perusahaan pada investasi ini mengamortisasi pada bangunan. Ya, pelatan senilai 60 juta 10 tahun. Kita kurang informasi aja ini. 60 juta sama 5 juta ini. Mengamortisasi terkait dengan pada bangunan dan peralatan 60 juta bagi 10 tahun. Kalau ada informasi. Oke. Kemudian di ini pendapatan dari anak perusahaan pada dividen dan investasi ini untuk menghapus pengaruh bersih laba akrual yang dicatat induk selama tahun 2001 dalam jurnal ayat 6, 7, dan 8. 6, 7, ada apa? 6, ini kan investasi ya, kredit, 7 investasi, 8 investasi di kredit juga. Nah, jadi tujuannya untuk menghapus itu. Kemudian berikutnya kita lihat yaitu ini singkatan dari eliminasi ya ini sebenarnya. Jadi kalau kalian baca ini adalah eliminasi, yaitu mengeliminasi pendapatan untuk kepentingan pengendali dan pada dividen dan kepentingan pengendali. Nah, kemudian mengeliminasi saham seluruh komponen ekuitas. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan, ini saya ambilkan contohnya aja ya. Nah, kalau ekuitasnya sebanyak ini gimana? Semuanya dieliminasi. Ini ada banyak nih. Semua komponen ekuitas harus dieliminasi. Semuanya, kalau banyak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 misalkan. Maka semuanya harus dieliminasi. Ya, di sini nih. Nah, seluruh komponen ekuitas plus selisih, seluruh komponen ekuitas plus selisih dieliminasi.
Oke. Sehingga gambarannya ini lebih jelimet lagi. Ini harus ini dipisah ya. Ini dipisah di sini untuk yang komponen neraca. Nah, ini komponen perubahan ekuitas. Ini perubahan ekuitas. Ini laporan laba rugi. Ini disatukan supaya bisa melihat gambaran seluruhnya. Nah, penjualan bisa digabung. Kemudian laba dari anak perusahaan. Ini nomor 9. Kemudian di sini tadi jurnal-jurnal ini nomor jurnal-jurnal yang sudah dibuat tadi. Kemudian dividen yang diumumkan, goodwill dan seterusnya. Maka secara konseptual apa yang ada di jurnal eliminasi debit dan kredit ini harus sama. Total yang apa di debit dan kredit harus sama. Ya, total debit dan kredit harus sama. Kemudian dari aktiva dan pasiva juga harus sama. Jadi ini hanya ini saja ya. Ini hanya dibuat seakan-akan jelimet gitu. Padahal secara inti ya hanya di sini intinya itu. Investasi, pendapatan, kalau ada pendapatan, kalau ada urusan dengan pihak di luar lah, baru nanti juga pengaruh. Kalau ada ini amortisasi, ini juga sifatnya hanya apa notifikasi aja. Ya, ada pertanyaan nih, silakan dibaca-baca. Semuanya sudah ada sih sebenarnya kalau dibaca. Ya, ya ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Minta tolong ketua kelas siapa nih? Saya lupa namanya. Saya, Pak. Ya, ya. Minta tolong ya, absennya dikirim ke grup ya. Baik, absennya dalam bentuk Google Form, Pak. Boleh Google Form, boleh terserah atau manual manual nulis di WhatsApp gitu. Tapi kalau manual WhatsApp panjang nanti. Ada Ya, pengulangannya panjang. Kalau Google Form langsung. ya Oke. baik, Terima Pak. kasih ya. Silakan ya dibaca-baca lagi. Jadi kalau saya harapkan bacanya nggak usah terlalu tahun yang kedua nggak usah terlalu dipikirkan. Ya, di tahun-tahun kedua nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi yang pertama tahun pertama aja. Kemudian yang perlu dikuasai yang ini tadi, yang pertama ini tadi, yang paling signifikan. Nah ini nih pemahaman di sini dulu. Kalau ini sudah paham betul-betul paham baru boleh coba-coba dikombinasi dikit. Jangan pindah dari sini kalau ini belum paham. Intinya di situ. Ya. Jadi apa yang harus dieliminasi ini? Investasi diferensial, semua komponen ini harus dibersihkan berapa yang menjadi haknya anak atau pengendali apa non pengendali. Baik ya itu saja. Mohon maaf nggak bisa sepenuhnya karena ini juga bulan puasa. Kalau kita jumpa sekarang tanggal berapa ini? 10 ya.